Selamat pagi teman-teman. Selasa 14 Mei 2024. Selamat datang di tayangan saya yang diawali dengan train hunting atau train spotting di PJL 58A Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, yang OTW yes. Susah suara saya beradu sama kereta. Ya bentar lagi akan diresmikan penggunaannya oleh Kementerian Perhubungan melalui Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Nah, pagi ini saya sebenarnya saya nggak biasa gitu ya pagi-pagi membahas sebuah konspirasi. Wih, ini rezeki apa ini saya? Ini rezeki yang tidak disangka-sangka, pemirsa. Kita dulu iklan dulu. Pagi-pagi ini rezeki tak terduga nih. Ini bis Adiputro Jetbus 5 model terbaru dari Adiputro. Ini Jetbus 5 MHD double glass. Baru rilis ini beberapa minggu lalu dari karoseri Adiputro Malang. Ini bersamaan dengan bus City Trans pakai Jetbus 5 Adiputro juga, tapi bedanya kalau City Trans dia single glass dan chassis yang dipakai beda. Ini dia pakai Mercy OH1626 Euro 4. Kalau yang City Trans dia pakai Hino RM280 yang disebut lebih nyaman dari ini. Ini dia konfigurasinya, saya lupa berapa, kayaknya sih 50-an seat ya. Dia pakai kursi Aldila, bukan rimba kencana. Dan dia sampai ke belakang non toilet. Ini kalau di kelas bis biasa, dia bis seperti ekonomi gitu. Nah, ini bagian belakang Jetbus 5 yang banyak orang suka. Lampu belakangnya ini kayak bis Irizar ya. Cuma kalau dipanjangin lagi sampai sini, yang ininya nih lampu remnya, wah ini akan lebih oke lagi. Tuh, Mercedes-Benz. Ini menggunakan sasis Mercedes OH 1626 Euro 4. Dan itu ada spoiler belakangnya tuh, jadi kesannya lebih sporty. Nah, tulisan Adiputronya yang tadinya di sini di atas kisi-kisi udara ini kayak model Setra gitu ya, jadi pindah ke atas, pindah ke kaca. Dan itu diikuti oleh Morodadi Prima yang sama-sama berasal dari Malang di model Patriot Travego atau Patriot TE maupun Patriot TU yang baru atau Patriot Turismo yang baru rilis untuk ANS. Nah, kalau ini dia OH1626 Euro 3 yang lama, dia pakai Resto Ibu Arctic karoserinya. Ini bisnya disewa buat, katanya sih bawa anak PAUD ya, ke PAUD sini, PAUD Puspita, ke Taman Safari, mau study tour atau gimana apapun itu. Ya. Nah, pagi-pagi ini saya nggak biasa membahas sebuah konspirasi ya, tapi saya mencoba untuk mengupkan apa yang pernah dinyatakan oleh Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri ya, bahwa behind closed doors di ruang tertutup itu ya, ada satu skenario
yang dirancang oleh Presiden Jokowi. Iklan dulu bentar. Ya, ada sebuah skenario yang menyatakan bahwa iklan dulu. Ya, ada sebuah skenario yang dimana skenario tersebut dirancang oleh Presiden Jokowi untuk menjadikan Gibran Rakabuming Raka itu sebagai presiden. Kan ini kan statusnya Mas Gibran ini kan adalah wakil presiden terpilih, vice president elect. Dan memang Mas Gibran ini adalah history maker, pembuat sejarah. Beliau adalah wakil presiden termuda yang pernah dilantik ya, karena kan beliau lahir 1 Oktober 1987. Dan nanti pada tanggal 20 Oktober itu kado ulang tahun yang istimewa. Ya, dilantik sebagai wakil presiden di umur yang ke-37 tahun. Sementara presiden ke-8 terpilih, Pak Prabowo Subianto, itu akan menjadi presiden tertua Indonesia yang pernah dilantik. Dimana usia beliau nanti pas dilantik adalah 73 tahun. Jadi terbalik. Mas Gibrannya 37, Pak Prabowo-nya Pak Prabowo-nya 73. Jadi memang paslon ini history maker. Tapi saya tidak sorot Prabowo-nya. Ya, saya sorot Gibran-nya. Nah, Gibran ini kan maju sebagai calon wakil presiden itu kan dari proses yang saya kira Anda semua sudah tahu lah. Ya, melalui proses nepotisme yang terlihat di depan mata. Bagaimana Presiden Jokowi melakukan meddling atau cawe-cawe atau intervensi atau campur tangan melalui perantara MK untuk meloloskan gugatan dari Almas Sakabiru. Ya, Almas Sakabiru dengan nomor gugatan 90 tahun 2023. Dimana dalam gugatan tersebut itu spesifik menyebut nama Mas Gibran sebagai pemimpin daerah yang berprestasi. Makanya kemudian diubah persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dengan minimum usia 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Nah, Mas Gibran diuntungkan. Mas Gibran usia belum 40 tapi diuntungkan oleh status beliau yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Bahkan saat ini Mas Gibran ini masih menjabat sebagai wali kota Solo. Ya, masih menjabat wali kota Solo aktif. Nah, terlepas dari segala proses dinamika apa yang terjadi gitu ya di dalam politik di pemilu ya. Tapi saya jujur, kalau skenario dari Presiden Jokowi yang diungkap oleh Ibu Koni Bakri ini berhasil, saya udah bocorin di Facebook saya. Nanti benar-benar history in the making bener Indonesia ini. Benar-benar sejarah akan benar-benar terjadi. Kenapa? Karena kan dalam skenario tersebut Pak Prabowo itu hanya akan menjabat presiden selama kurang lebih 2 atau 3 tahun. Ini saya simpulkan aja ya. Selama kurang lebih 2 atau 3 tahun. Ya. Kalau 2 tahun berarti sisa 3 tahunnya diteruskan oleh Mas Gibran.
Kalau 3 tahun berarti seterusnya 2 tahun itu diteruskan oleh Mas Gibran. Dan Mas Gibran juga katanya bisa nyalonin lagi untuk kedua kalinya. Ya total bisa 12 atau 13 tahun. Mas Gibran itu akan bisa nyalon jadi presiden. Dan kalau benar itu kejadian, Mas Gibran ini akan menjadi presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Karena kenapa? Kalau seandainya skenarionya Presiden Jokowi works well, 2 tahun setelah Pak Prabowo jadi presiden, 2 tahun dari sekarang 2024, 2026 ini kan Mas Gibran ini kan usia baru 39. Kalau tambah 3 tahun berarti tambah 1 lagi berarti 40 tahun. Itu akan jadi presiden termuda Mas Gibran itu. Kalau benar kejadian, ya. Karena kalau 2029 Mas Gibran itu usianya 42 tahun. Kalau kepilih Mas Gibran itu juga tetap akan menjadi presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Kenapa? Karena dari semua presiden yang ada di Indonesia itu dilantik di usia di atas Mas Gibran semua. Soekarno dilantik pada usia 44 tahun jadi presiden. Pak Harto 46 tahun. Profesor B.J. Habibie 62 tahun. Gus Dur 59 tahun. Ibu Megawati 54 tahun. Pak SBY 55 tahun periode pertama, 60 tahun periode kedua. Pak Jokowi 53 tahun periode pertama, 58 tahun periode kedua. Pak Prabowo dilantik umur 73 tahun. Jadi semuanya tidak ada yang usianya setaraan dengan Mas Gibran. Andaikan Pak Anies Baswedan yang terpilih itu beliau dilantik umur 55. Andai Pak Ganjar umur beliau 56 lantik. Jadi ya itulah usia rata-rata presiden Indonesia itu late 40s sampai 70s ketika dilantik. Nah, kalau ini benar-benar kejadian, ya Mas Gibran akan jadi presiden termuda loh yang pernah dilantik di Indonesia. Tapi masalahnya, nanti akan ada lanjutannya. Tapi masalahnya tidak semua orang Indonesia itu setuju akan hal itu. Ini aja Mas Gibran ketika dicalonkan jadi wakil presiden pada ribut orang. Pada melakukan witch hunting. Berburu gitu ya. Dicari-cari boroknya, dicari-cari kesalahannya, dicari-cari dicari-cari semua keiniannya, kekurangannya, termasuk cari karena orang-orang Indonesia ini, terutama orang tua tuh terobsesi dengan akademik ya, terobsesi dengan everything academics gitu ya. Dilihat dari sisi akademik backgroundnya, nah ini yang membuat ijazahnya Mas Gibran 2,3 IPK-nya viral. Menurut saya tuh nggak perlu untuk dilakukan gitu loh. Ya saya di sini bukan pembela atau pendukung 02 ya. Saya 03 Ganjar Mahfud. Tapi kan hasil pemilu sudah keluar. KPU sudah menetapkan 02 pemenangnya. Dan fakta dan realita juga mengatakan mayoritas orang Indonesia memilih 02 dengan perolehan suara 96 juta pemilih atau 58%. 96 juta loh orang Indonesia memilih Prabowo Gibran. Ya. Nah, sisanya 41% ini dibagi lagi. 25% 01 Anies Muhaimin.
16% 03 Ganjar Mahfud. Saya termasuk di situ. Kita break sebentar ya teman-teman ya. Nanti saya balik lagi. Ya, welcome back to the conspiracy program. Anda kembali di tayangan konspirasi saya. Ya, pagi-pagi saya biasanya nggak pernah mau bahas teori konspirasi loh, tapi ini menarik gitu loh. Karena gini teman-teman ya, kalau skenarionya Pak Jokowi itu memang berhasil, sekali lagi saya bilang, Mas Gibran ini akan menjadi presiden termuda dalam sejarah Indonesia loh. The youngest ever president of Indonesia. Tapi ya mohon maaf, ini aja sudah menuai banyak masalah. Masalahnya di acceptance, penerimaan gitu loh. Dimana masyarakat Indonesia kebanyakan itu ya secara umum sama dengan tipikal masyarakat Asia pada umumnya yang lebih favor elder leaders atau pemimpin yang usianya tua gitu loh. Jadi kalau Anda semalam gabung dalam tayangan perdana Chatterbox ya, saya bilang di situ masyarakat Asia itu lebih prefer memilih pemimpin karena longevity, karena usia ya, karena faktor tuanya itu, karena longevity dan seniority atau senioritas ya. Orang masih memandang, orang Asia masih secara umum masih seperti itu, apalagi di Indonesia itu. Jadi di Asia ini masih reluctant gitu loh untuk dipimpin oleh orang yang usianya muda gitu loh. Dari 10 pemimpin muda dunia yang menjabat saat ini, satu-satunya dari Asia itu cuma Pangeran Muhammad bin Salman As-Saud dari Arab Saudi. Ya, kebetulan beliau jabat Perdana Menteri Saudi. Dan kali pertama semenjak era Raja Faisal bin Abdul Aziz As-Saud, jabatan Perdana Menteri kembali dipisah dari jabatan Raja Arab Saudi. Nah, Raja Salman As-Saud memberikan jabatan Perdana Menteri ke MBS. Kelahiran tahun 85. Jadi putra mahkota sejak 2017, umur 32. Ya. Kemudian jadi Perdana Menteri sejak 2 tahun lalu, 2022, umur 37. Kan masih muda banget. Jadi MBS ini juga the youngest Prime Minister of Saudi Arabia, Perdana Menteri Arab Saudi termuda yang menjabat, yang pernah ada gitu loh. Karena sama juga, Perdana Menteri Saudi itu usianya di atas MBS gitu. Raja Faisal saja ketika jadi Perdana Menteri dan Raja gitu ya, usianya 60-an tahun. Ya. Raja Khalid kisaran 50-an. Raja Fahd kisaran umur 60-70-an. Raja Abdullah umur 80-an.
jadi raja dan perdana menteri. Raja Salman juga sama, usia 80-an. Ya, MBS ini perdana menteri yang paling muda dan satu-satunya dari Asia. Sisanya dari Eropa, dari Afrika, dan dari benua Amerika. Dari benua Amerika diwakili Daniel Noboa, presiden Ekuador. Itu seumur Mas Gibran itu. Dan juga diwakili Gabriel Boric, presiden Chile. Ya. Itu kelahiran tahun 86. Kalau yang termuda saat ini dari Eropa, Gabriel Attal, Perdana Menteri Prancis sejak beberapa bulan lalu, 2024 ya. Kelahiran tahun 89, umur 35 sekarang. Nomor 2, Presiden Interim Burkina Faso, Ibrahim Traore. Itu kelahiran tahun 88, ketika usianya tahun ini 36, tapi pertama jadi Presiden Interim Burkina Faso, umur beliau 34. Ya. Yang paling tua itu di antara top 10 ini adalah Muhammad Deby. Muhammad Deby, putra dari mendiang Presiden Chad Idris Deby. Baru 10 Mei kemarin terpilih sebagai Presiden Chad menggantikan bapaknya. Kelahiran tahun 84, usia beliau 40 sekarang. Muhammad Deby. Ya kan? Gak ada satupun top 10 itu dari Asia, kecuali MBS. Tapi kita tidak bicara MBS. Kenapa? Karena Saudi itu kerajaan. Kita bicara di sini republik ya. A democratic republic, bukan absolute monarki. Gitu. Benar ya? Break dulu. Welcome back to my conspiracy program. Jadi ya sekali lagi kita nggak bicara MBS ya, karena MBS itu kan dari negara kerajaan, bukan dari negara republik, dan bukan negara yang konstitusional. Itu absolut ya, absolut monarki. Nah, masyarakat Asia itu secara umum, dari data yang dipaparkan oleh Wikipedia itu, saya lihatnya cenderung reluctant untuk memilih pemimpin muda. Karena sekali lagi saya sampaikan, masyarakat Asia itu pada umumnya akan lebih cenderung memilih elder leaders, pemimpin yang usianya tua. Jadi orang melihat nomor satu tuh longevity, usia. Nomor 2 seniority, senioritas. Karena dipandang orang yang usianya tua dan senior itu, atau senior citizen itu, atau the elders itu adalah orang yang banyak pengalamannya, banyak experience-nya, banyak ini dan itunya gitu loh. Ketimbang melihat dari faktor kualifikasinya, faktor kemampuannya, faktor leadership-nya, atau track records-nya, rekam jejaknya, dan seterusnya gitu loh. Nomor 1 dan yang paling didahulukan adalah longevity dan seniority, usia dan senioritas. Nah, ini yang membuat Mas Gibran ketika baru dicalonkan jadi wakil presiden aja udah menemui banyak masalah. Masalahnya masalah acceptance. Jadi masyarakat Indonesia ini sama halnya seperti masyarakat Asia lain, memiliki reluctance atau penolakan gitu loh terhadap pemimpin muda,
Tidak seperti di Eropa yang menjamur banyak pemimpin-pemimpin berusia muda yang sedang menjabat sekarang atau yang sudah nggak menjabat lagi. Terbaru Sanna Marin ya, Perdana Menteri Finland yang mengundurkan diri pada beliau dilantik itu umur 34 tahun. Atau Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak ketika pertama beliau dilantik tahun 2022 umur beliau baru 42 tahun. Sekarang 44 usianya. Kelahiran tahun 80. Kalau Sanna Marin kelahiran 85, sama kayak MBS. Ya. Kalau di Eropa itu pemimpin muda, bahkan mohon maaf, di Eropa aja ada ketua partai, ketua umum partai yang sama kayak Mas Kaisang, ketua umum PSI, tapi usianya lebih muda dari Mas Kaisang dan juga dari saya. Ya. Presiden dari Partai Rally Nasional Prancis, saya lupa namanya, kelahiran tahun 95. Usianya sekarang 29 tahun. Tahun depan 30. Dan Presiden Partai Rally Nasional Prancis yang kelahiran 95 ini memimpin loh di jajak pendapat sebagai kandidat capres atau bakal capres Prancis yang diunggulkan. Paling unggul dari beberapa sumber. Ya, tandanya kalau saya lihat masyarakat Eropa itu cenderung tidak reluctant terhadap pemimpin muda gitu loh. Ya, walau tidak semua Eropa ya. Tapi soal reluctance kepada pemimpin muda, saya pikir masyarakat Eropa fine-fine aja gitu loh. Dan ini juga tertular ke benua Amerika. Di mana orang-orang di benua Amerika pun juga banyak yang tidak reluctant gitu loh kepada pemimpin muda. Hanya di Asia saja orang masih pada reluctant kepada pemimpin muda. Nah ini Mas Gibran ketika pertama dicalonkan jadi cawapres aja sudah menemui banyak reluctance. Sudah menemui banyak penolakan. Ya, di witch hunt. Jadi dilakukan witch hunting gitu loh. Diburu, dicari-cari kesalahannya, dicari aibnya, dicari-cari kekurangannya. Sampai tadi saya di jalan mengatakan IPK, sampai IPK aja lah karena gini loh, orang-orang tua di Indonesia itu sangat terobsesi, very academic obsessed. Ya, jadi apa-apa harus lihat dari titelnya, dari akademiknya, academic backgroundnya, ini dan itunya. Jadi istilahnya berkembang satu ideologi di Indonesia ini namanya akademicism, akademikisme. Jadi selalu mengutamakan akademik, pendidikan, akademik, pendidikan ya memang itu penting, tapi yang orang lihat itu adalah akademiknya, academical backgroundnya. Makanya tadi saya sebutkan di Indonesia ini berkembang satu pemahaman yang bernama akademicism atau akademikisme. Jadi lebih mengkultuskan akademiknya. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia yang nggak sekolah. Kalaupun sekolah, itu pun banyak yang tidak sampai pendidikan tinggi. Gitu. Banyak yang tidak sampai pendidikan tinggi. Gitu. Makanya orang-orang tua di Indonesia ini sangat terobsesi dengan kamu sekolah tinggi ya. Kamu harus pinter di sekolah. Kamu kalau sekolah pinter, kuliah bagus gitu ya, nanti kamu dapat kerjaan pasti bagus. Karena banyak orang-orang Indonesia yang gak sekolah. Itu penyebabnya. Banyak orang-orang Indonesia yang tidak berpendidikan tinggi. Kenapa? Karena sektor pendidikan banyak mafianya. Sektor pendidikan dibisnisin, banyak makelarnya.
gitu. Jangan dikira sektor pendidikan di Indonesia ini nggak ada maklarnya, nggak ada mafianya. Ada. Itu yang bikin biaya pendidikan tuh jadi mahal. Itu yang bikin orang-orang Indonesia banyak yang tidak sekolah. Kalaupun sekolah tidak sampai tinggi gitu loh. Orang mandang dari gelar akademiknya, dari titel akademik, dari akademik backgroundnya. Orang akan menyegani kalau orang itu akademiknya tinggi. Misalkan IPK, lulus kuliah summa cum laude, atau udah S2, udah S3, doktor. Mungkin es krim pun juga udah dilaluin lah gitu ya. Gitu. Jadi orang akan memandang dari akademiknya juga. Itulah. Tadi cari-cari tuh, Mas Gibran akademik backgroundnya apa? Latar belakang akademiknya apa? Oh, ternyata IPK 2,3. Cuma setara SMA dan sebagainya. Itu aja yang dikorek-korek gitu loh. Terus Mas Gibran apa namanya? Beginilah begitu. Jadi di witch hunt, dicari-cari gitu loh. Itu yang saya bilang, kapan majunya Indonesia ini? Ada anak muda jadi pemimpin gitu ya, lu malah nyari masalah gitu loh. Mempermasalahkan apanya gitu loh. Kalau masalah prosesnya, saya memang tahu kok. Memang itu karena ada keterlibatan dan intervensi dari Pak Jokowi. Tahu saya. Tapi kan kita nggak usah lah terus menerus stuck di situ. Apalagi pada saat pembubaran TPN 03 Ganjar Mahfud itu, Prof Mahfud sudah mengatakan mari kita move on. Gitu loh. Karena memang ini sudah keputusan masyarakat, keputusan rakyat gitu loh. 96 juta, hampir 100 rakyat Indonesia itu 58% kalau dipersenin memang memilih Mas Gibran berdampingan dengan Pak Prabowo sebagai calon presidennya. Jadi mau nggak mau ya kita harus menerima. Tapi lihatlah nanti kalau skenario-nya Jokowi itu berhasil, ya, waduh, Gibran akan jadi presiden termuda se-Indonesia dan itu membanggakan. Sangat amat membanggakan. Kapan lagi Indonesia punya presiden yang dilantik di bawah umur 50? Ya. Tapi nanti ketika Mas Gibran dilantik pun juga akan banyak reluctance ya, penolakannya. Jadi ini masalahnya hanya pada masalah acceptance aja kok. Masalah penerimaan. Ya. Karena memang masyarakat Indonesia itu lebih seneng elders. Seperti yang tadi saya bilang, lebih seneng elder leaders, bukan younger leaders gitu. Makanya itu aja ketika Mas Kaisang pertama dicalonkan jadi ketua umum PSI, dicari di witch hunt lagi, di apa lagi gitu loh. Mas Gibran apa kulineran dan baru ini kepilih jadi wapres, OTW dilantik, ini aja sudah banyak yang nolak, banyak yang reluctant gitu loh. Iya. Jadi ya susah memang di Indonesia ini untuk menemukan pemimpin muda. Padahal populasi penduduk usia mudanya banyak banget. Ya kenapa? Karena masyarakat politik, masyarakat Asia itu lebih cenderung menyukai pemimpin yang tua. Tadi saya bilang, pertama lebih mengutamakan longevity, yang kedua seniority, baru yang lain gitu. Termasuk kemampuan. Jadi merit system
di Asia ini nggak jalan gitu. Ya jadi mau tidak mau ya kita harus nerima gitu. Dan bagi saya memang sudah saatnya Indonesia ini dipimpin oleh anak muda gitu. Bukan terus-menerus dipimpin yang tua terus gitu. Enggak. Ya, mungkin ini aja dari saya ya. Sekali lagi saya bukan penjilat atau apa, bukan bagian juga dari 02, enggak. Tapi memang ini sudah jadi keputusan masyarakat Indonesia mau bagaimana lagi gitu. Ya udah, kita hanya bisa memberikan kritik, masukan yang bagus kepada pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran nanti. Dan sekali lagi kalau skenario-nya Jokowi itu berhasil, ini benar-benar history in the making terjadi di Indonesia gitu. Sekian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam tayangan-tayangan saya yang lain.